Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lahul hamdu kulluh wa lahul mulku kulluh wa biyadihil khairu kulluh wa ilaihi yarji'ul amru kulluh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fi dhatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalu makhluqatih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-muqtadina bih fi kulli halatih. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah, ittaqullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Untuk mengawali perjumpaan kita pada khutbah siang hari ini, marilah kita memperbanyak rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mensyukuri atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, atas segala karunia dan anugerah yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga sampai dengan detik ini kita masih dimampukan oleh Allah untuk melaksanakan segala aktivitas, baik aktivitas duniawiyah maupun aktivitas ukhrawiyah, sebagaimana yang kita bisa laksanakan pada siang hari ini. Kita masih dimampukan oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita di masjid yang kita cintai ini untuk menjalankan perintah Allah, yakni ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita ingat dan mensyukuri atas segala kenikmatan Allah, Allah akan senantiasa menjadikan diri kita sebagai pribadi yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai wujud dari rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita bersama-sama untuk selalu berusaha dan berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak cukup iman hanya diucapkan dalam lisan,
Tidak cukup kiranya iman hanya diyakini di dalam hati, tetapi harus dibuktikan af'alun bil arkan, yakni dengan menjalankan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah, serta menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena hanya dengan takwalah kita akan diberikan kehidupan yang berbahagia, kehidupan yang diberikan kehidupan penuh dengan keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berbicara tentang iman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yadkhulunal jannah hatta tu'minu, tidak akan bisa masuk surga kecuali orang-orang yang beriman. Kenikmatan iman adalah merupakan nikmat yang paling baik di antara jawahirun ni'am. Dari sekian kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kenikmatan iman adalah merupakan kenikmatan yang tertinggi. Sahabat Ibnu Mas'ud pernah menyampaikan, innallaha yu'til iman ila man yuhibbu wala man la yuhibbu. Ketika Allah memberikan nikmat yang sifatnya duniawiyah, itu diberikan bagi orang yang dicintai, pun juga kepada orang yang tidak dicintai oleh Allah. Walakinallaha la yu'til iman, akan tetapi Allah tidak akan memberikan keimanan itu illa mayyuhib, kecuali hanya kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sehingga keimanan ini adalah merupakan modal yang amat besar, kenikmatan yang amat besar dibandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Apalah artinya kesehatan, apalah artinya kekayaan, apalah artinya kedermawanan, apalah artinya pangkat dan jabatan yang kita punya saat ini ketika kita tidak punya iman. Maka kebaikan apapun, kedermawanan apapun yang dilakukan oleh setiap orang, tetapi tidak didasari dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh kebaikan, kedermawanan yang dia lakukan selama hidup di dunia yang tidak didasari dengan keimanan, maka tidaklah akan membawa kemanfaatan bagi kehidupan yang lebih kekal kelak, yakni kehidupan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitu pentingnya iman di dalam kehidupan kita. Iman adalah merupakan satu kenikmatan yang luar biasa, yang hanya diberikan oleh kita, hamba Allah yang dicintai oleh Allah. Sehingga ma'asyiral muslimin, sedikit pun iman yang ada di dalam hati kita ini akan bisa menyelamatkan kita dan akan bisa memasukkan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yadkhulu ahlul jannah al jannah wa ahlun narun nar. Akan dimasukkan calon-calon penghuni surga
dalam surganya Allah. Pun begitu juga calon penghuni neraka akan dimasukkan kelak dalam nerakanya Allah. Summa yaqulullahu ta'ala akhriju minan nar man kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin minal iman. Lalu saat ahlu surga sudah masuk dalam surganya Allah, ahlu neraka sudah masuk dalam nerakanya Allah, lalu Allah mengatakan, wahai malaikat, akhriju minan nar man kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin minal iman. Keluarkanlah orang yang ada di dalam neraka, yang di dalam hatinya masih ada iman, meskipun hanya sebesar biji sawi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sungguh luar biasa. Allah masih memberikan cinta kasihnya kepada kita yang masih mempunyai iman di dalam hati, meskipun mungkin karena kecilnya iman itu, orang tersebut masih terlebih dahulu akan disiksa di dalam neraka, entah itu 1 hari, 2 hari, atau bahkan 1 bulan, atau bahkan mungkin 1 tahun. Padahal 1 tahun di akhirat, jika dihitung dengan hari yang ada di dunia, adalah selama 1000 tahun lamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sehingga ma'asyiral muslimin, dengan keimanan yang merupakan modal yang telah diberikan oleh Allah kepada kita ini, harus benar-benar kita bisa menjaganya sampai akhir hayat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu terkadang bisa bertambah, atau bahkan iman itu bisa berkurang. Para ulama mengatakan al-imanu yazidu, iman itu bisa bertambah dikala orang tersebut istiqomah dalam keimanannya. Artinya bukan hanya di lisan dia mengatakan iman, tidak cukup pula hanya di hati dia meyakini Allah, tetapi dibuktikan dengan senantiasa istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Dengan begitu keimanan kita terus bertambah dan bertambah. Akan tetapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keimanan itu akan terus turun dan turun, bahkan na'udzubillah akan hilang dalam hati kita ketika terus kita melakukan kemaksiatan dan kemaksiatan, ketika kita terus meninggalkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, maka terus iman ini akan turun, akan menipis, atau bahkan hilang dari hati kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka dari itu pernah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal imana fi qulubikum yahlaku kama halaka thawb ahadikum. Sesungguhnya iman yang ada di dalam hati kalian itu seperti halnya pakaian yang setiap hari kalian pakai. Bisa jadi pakaian yang kita pakai setiap hari itu akan lusuh. Begitu juga iman yang ada dalam diri kita. Maka kata Rasulullah, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Lalu sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara kita untuk memperbarui iman kita? Bagaimana cara kita agar supaya iman kita terus baru? Maka kata Rasulullah, aksiru
biqauli la ilaha illallah. Perbanyaklah kalian mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan kita memperbanyak zikir, maka hati kita menjadi bersih. Dengan berbanyak kita melafadzkan kalimat la ilaha illallah, antara lisan dengan hati kita mengingat terus kepada Allah, maka hati kita akan bersih. Dengan bersihnya hati yang ada dalam diri kita, maka akan dengan mudah kita menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah. Dengan bersihnya hati kita, maka sangat berat rasanya ketika kita ingin melaksanakan, ingin melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Sehingga diawali dengan memperbanyak kita berzikir kepada Allah, sehingga hati kita bersih, insya Allah akan diberikan kekuatan oleh Allah untuk senantiasa istiqomah dalam keimanan kita, istiqomah dalam keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Barang siapa yang lisannya mengucapkan Rabbunallah, hatinya meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah, Allah lah yang mengatur seluruh apa yang ada di alam semesta ini, semastaqamu, kemudian istiqomah dalam keyakinannya, istiqomah dalam keimanannya, maka ketika dia wafat, ketika malaikat Israel mencabut nyawanya, tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah menurunkan malaikat untuk memberikan kabar gembira, seraya mengucapkan la tahzanu wa la takhafu, jangan sedih, jangan takut, jangan khawatir, wa abshiru bil jannah, Allah memberikan kabar gembira kepadamu, yakni surga yang telah dijanjikan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang beriman. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijadikan oleh Allah hamba-hambanya yang beriman dan istiqomah dalam keimanannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza fawzan 'azimah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئة يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك، ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك، ثبت قلوبنا يا الله على دينك وطاعتك. اللهم اختم لنا بالإيمان، اللهم اختم لنا بالإسلام، اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.